Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Karsten Anindya Putri Kasih dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari bersama sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau percayakan. Dan biarlah dengan rasa syukur ini, maka kami dengan semakin sadar memilih untuk melanjutkan hari kami dengan belajar taat melakukan kehendak. Karena itu, ketika saat ini kami akan membaca dan menemukan bagian dari firman Tuhan, ya Allah tolong kami, agar kami pun tidak hanya sekedar melakukan sebuah rutinitas yang kami lakukan dengan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tapi lebih daripada itu, maka setiap kami yang sudah belajar, akan berusaha juga untuk melakukan apa yang sudah kami pelajari dalam keseharian hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan. Inilah kami yang memohon di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini diambil dari Yohanes pasal 13. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Yohanes 13 ayat 1, ayat pertama sampai dengan ayat kelima dalam sebuah judul perikop. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal menarik tentang diri manusia. Entah ini Bapak Ibu Saudara sadari atau tidak, selain untuk mengambil barang yang terjatuh atau sekedar sebagai gaya foto di momen-momen tertentu, manusia itu jarang untuk berlutut, kecuali dalam momen-momen yang paling jujur. Sekali lagi saya sampaikan, manusia itu jarang berlutut, kecuali dalam momen yang paling jujur. Benar atau tidak? Kita lihat ya, seperti misalnya ketika seorang sedang mendengar sebuah kabar yang kurang menyenangkan ketika dia ada di rumah sakit. Gestur berlutut menjadi pilihan sikapnya untuk menunjukkan betapa ini loh saya, lemah, rapuh, tidak kuat, tidak berdaya untuk menghadapi kenyataan hidup yang ada di hadapan saya. Atau misalnya dalam situasi lain ketika seorang minta maaf, atau ketika kita meminta maaf, kita biasanya akan memilih gestur berlutut untuk menunjukkan keseriusan kita. Saya yang sedang menyesal, saya yang sedang benar-benar memohon kepadamu untuk dimaafkan, untuk diterima kembali, ya. Jadi ada sebuah ungkapan yang jujur tanpa kata-kata lewat sikap tubuh kita, yaitu dengan berlutut. Atau misalnya dalam peristiwa bahagia, ya, ketika seorang mau melamar kekasihnya, biasanya dia akan memilih untuk berlutut menunjukkan saya yang sedang serius, ya, saya yang benar-benar mau meminang atau memilihmu sebagai pasangan hidup saya. Ya, saat seorang sedang berlutut, biasanya berlutut itu muncul bukan karena dirinya sedang kuat, tapi berlutut itu biasa muncul ketika seorang sedang berupaya untuk jujur tentang siapa dirinya yang
sebenarnya. Di saat berlutut, seorang berhenti untuk berpura-pura. Di saat berlutut, seorang berhenti untuk mempertahankan posisi. Di saat berlutut, seorang sedang berusaha menjadi manusia yang apa adanya. Dan justru disitulah momen ketika kita mengingat dan merayakan Yesus yang sedang membasuh kaki muridnya saat itu, atau yang kita maknai di dalam Kamis Putih. Momen ini menjadi begitu mengejutkan. Malam itu bukan manusia yang rapuh yang sedang berlutut, tetapi justru Yesus Sang Guru. Dia yang memilih untuk mengasihi dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang murni, ketika dia memilih berlutut dan membasuh kaki para muridnya. Malam itu menjadi malam yang tidak terbayangkan oleh para murid. Terlebih bagi mereka yang saat itu sudah berencana untuk menyangkali, lebih tepatnya untuk mengkhianatinya. Ada pribadi yang memilih untuk turun terlebih dahulu, membersihkan kaki yang tidak bersih. Bahkan ini adalah pekerjaan yang tidak lazim dilakukan oleh seorang guru. Karena pekerjaan membersihkan kaki, membasuh kaki itu adalah pekerjaan hamba untuk mereka yang sedang berkunjung dalam keadaan kaki yang kotor. Tapi saat itu Yesus memilih untuk turun. Dia menanggalkan jubahnya, dia mengambil kain linen kemudian mengikatnya pada pinggangnya, dan mulai satu persatu para muridnya dibasuh kakinya. Para murid yang akan meninggalkannya, para murid yang akan menyangkalinya, para murid yang akan mengkhianatinya. Lihatlah kasih Yesus, kasih yang tidak menunggu seorang berubah terlebih dahulu, kasih yang tidak menunggu seorang dinyatakan layak atau tidak, kasih yang mau lebih dulu turun. Karena kasih sejati, kasih yang dimulai sebelum perubahan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam itu kita melihat kasih yang berlutut. Kasih yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Bahkan kalau kita melihat lebih utuh, tidak hanya ada peristiwa Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Yesus pun bersama dengan mereka makan Paskah bersama. Dia mengambil roti dan dia pun berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dari baskol, dari berlutut, menuju jalan penderitaan di mana dia akan disalibkan. Kita melihat kasih yang sungguh memberi diri sepenuhnya. Bukan hanya dalam tindakan kecil, tapi bahkan dalam pengorbanan yang besar. Kasih yang total, kasih yang mau hadir sepenuhnya, bahkan ketika terluka. Hari ini, ketika kita kembali membaca bagian firman Tuhan, saya mengajak kepada kita untuk membayangkan, andai saat ini di hadapan kita ada Yesus dengan tangan yang masih basah. Kemudian ada kain linen yang terikat pada pinggangnya, menyapa kita dan berkata, kalau aku, Tuhan dan gurumu saja, mau berlutut untuk mengasihi kamu, mau mencintai kamu tanpa syarat. Satu pertanyaan dasar, maukah engkau melakukan hal yang sama untukku, untuk Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita? Ketika kita berhadapan dengan pengalaman yang mungkin tidak selalu menyenangkan kita, adakah hati yang mau merendah? Adakah diri yang mau melepaskan ego dan diri yang mau berlutut dengan kasih yang diberikan, bukan karena kita sudah mendapatkan atau menerima sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita mau, tapi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah? Maukah kita melakukan hal yang sama, mengasihi, mau berlutut mengasihi dengan tidak melihat apa yang sudah orang lain lakukan buat kita? Yesus memilih mencintai kita yang dimilikinya
dengan kasih yang sempurna. Maukah kita juga melakukan? Walau tidak mudah, maukah kita melakukannya? Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kasih-Mu yang mau turun, merendah, agar setiap kami melihat betapa berharganya diri kami yang dicintai secara sempurna dan total dari Engkau. Dan karena itu ketika kami sudah tahu dan sudah belajar, tolong kami ya Tuhan juga untuk melakukan kasih yang sama. Kami tahu bahwa tidak semua orang bisa menyenangkan kami, ataupun kami juga tidak bisa menyenangkan banyak orang. Tapi bantu kami untuk tetap mengasihi, bantu kami untuk tetap memilih mencintai, sekalipun kami terluka. Karena kami sudah terlebih dahulu dikasih oleh-Mu dengan kasih yang sempurna. Tolong kami merasa cukup dengan kasih daripada-Mu itu. Nah Tuhan kami yang memohon, di dalam nama-Mu kami berserah. Amin.